Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nurmalitasari, peserta Latsar CPNS PTSDM Banten, Angkatan 59, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi agenda 1 yang berisi tentang yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut merupakan beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia. Berawal dari dibentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo yang sekarang kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu pada tanggal 25 Oktober 1908 didirikannya Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto di Leiden, Belanda. Lalu pada tanggal 30 April 1926 dilaksanakannya Kongres Pemuda I dan dilaksanakan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuknya BPUPKI dan tanggal 7 Agustus 1945 dibentuknya PPKI. Berikut merupakan 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, kedua Bhinneka Tunggal Ika, ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai atribut kenegaraan. Yang pertama adalah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa kita sebut dengan ada bendera negara yaitu sang merah putih. Yang kedua adalah bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Berikutnya adalah yang ketiga adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu adalah Garuda Pancasila. Serta lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Berikutnya adalah manajemen pemerintahan negara. Cita-cita atau tujuan nasional yaitu adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya adalah tugas nasional yaitu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi negara sendiri adalah melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Berikutnya adalah bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, ketuhanan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Berikutnya pembahasan materi kedua yaitu adalah analisis isu kontemporer.
Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaian harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Ditinjau dari pandangan Yuri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat, dan dunia. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah current issue atau isu saat ini, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dari sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua adalah emerging issue atau isu berkembang, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Dan yang ketiga adalah isu potensial, kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu itu dimaksud di masa depan. Kemampuan menetapkan isu ada 3. Yang pertama adalah environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua adalah problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah analisis, mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program atau kegiatan atau tahapan kegiatan. Berikutnya ada teknik analisis isu strategis. Yang pertama adalah teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu ini ada menggunakan kriteria USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Sedangkan teknik analisis isu terdiri dari mind maps, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Hal-hal yang dibahas di dalam materi kesiapsiagaan bela negara meliputi menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS, kedua menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, ketiga menyusun rencana aksi bela negara, dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara seperti keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, serta caraka malam dan ASBM. Sekian pemaparan pembahasan mengenai agenda 1. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.